Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Husain dengan NIM 2402111059 dari kelas K24C. Saya akan mengerjakan soal esai 6 esai dari Pak Iqbal. Yang pertama yaitu bagaimana budaya digital dapat menjadi penguatan karakter bagi manusia modern dalam konteks kebangsaan. Budaya digital dapat memperkuat karakter kebangsaan dengan memfasilitasi penyebaran nilai-nilai luhur bangsa, memupuk rasa persatuan melalui interaksi daring, mendorong kreativitas dalam mempromosikan budaya lokal, dan membangun kesadaran kritis terhadap informasi yang beredar demi menjaga identitas nasional. Dan kedua, jelaskan bagaimana menjadi warga digital yang Pancasilais dan menjadi konsumen yang bijak dalam ruang lingkup digital. Menjadi warga digital yang Pancasilais berarti menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam berinteraksi daring, seperti menghargai perbedaan pendapat atau Bhinneka Tunggal Ika, bermusyawarah atau kerakyatan, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Sebagai konsumen bijak artinya kritis terhadap informasi dan produk, tidak mudah tergiur hoaks atau penipuan, mempertimbangkan kebutuhan dan manfaat, serta melindungi data pribadi. Yang ketiga, jelaskan bagaimana literasi hiburan dapat membantu kita dalam memahami dan menghargai karya seni dan budaya yang berbeda. Berikan contoh kasus yang ada di lingkungan Anda mengenai perubahan media dan budaya. Literasi hiburan membantu kita memahami konteks, pesan, dan nilai-nilai di balik karya seni dan budaya, sehingga mampu menghargai keberagaman ekspresi. Ini juga mendorong pemikiran kritis terhadap konten yang dikonsumsi. Contoh kasus di lingkungan saya, dulu pertunjukan wayang atau teater juga sering disiarkan langsung di televisi lokal. Kini lebih banyak juga ke YouTube dengan format yang lebih pendek dan disertai subtitle. Ya, konten-konten tersebut menarik penonton muda dan halayak anak muda yang terbiasa dengan konten digital, kadang di YouTube, kadang di TikTok ataupun Instagram. Soal yang keempat, jelaskan masing-masing contoh sikap yang menunjukkan 4 pilar literasi digital. Yang pertama, kecakapan digital, mampu mengoperasikan aplikasi editing video untuk membuat konten promosi dan konten promosi apa aja, UMKM termasuk. Yang kedua, keamanan digital, tidak membagikan OTP atau one time password kepada siapapun dan menggunakan kata sandi yang kuat. Jadi keamanan digital itu sangat penting untuk kita menjaga akun-akun digital kita, menggunakan kata sandi yang baik juga. Dalam bermedia sosial juga memiliki etika digital. Yang ketiga itu adalah etika digital. Bermedia sosial juga harus menggunakan etika, tidak menyebarkan ujaran kebencian ataupun cyberbullying, tidak menyebarkan informasi palsu. Ya, informasi hoax itu tidak boleh dalam literasi digital. Dan yang keempat itu budaya digital. Dalam digitalisasi juga terdapat budaya. Budaya tersebut itu contohnya menggunakan platform digital untuk mempromosikan destinasi wisata lokal, seperti di Cirebon ada Batik Trusmi, ada keraton Kasepuhan, Kanoman, Keraton Cirebon, Kacirebonan maksud saya, dan lain-lain. Yang kelima, langkah apa yang tepat melalui literasi media digital saat ini agar dapat turut serta dalam berkampanye budaya Indonesia dan menjadi insan yang lebih produktif, serta dapat mengubah pola pikir agar dapat beradaptasi di era digital ini. Langkah tepatnya adalah dengan aktif membuat dan menyebarkan konten positif tentang budaya Indonesia di berbagai platform,
ataupun di Cirebon sendiri budaya banyak, budayanya banyak di Cirebon sendiri. Berpartisipasi dalam diskusi, dan diskusi tersebut daring juga banyak, diskusi daring, terus banyak diskusi dan lain-lain. Memanfaatkan media digital untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Di media sosial juga banyak pengembangan diri atau ilmu-ilmu yang ada di Instagram maupun TikTok. Tetapi gimana caranya kita bijak dalam menggunakannya dan memasukkan ilmu tersebut terhadap kita. Terus dari langkah-langkah tadi itu gimana caranya agar kita produktif di media sosial, tidak menggunakan media sosial itu sebagai lencana negatif. Yang keenam, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan khalayak rentan dan khalayak aktif. Khalayak rentan itu suatu kelompok masyarakat yang lebih mudah terpengaruh oleh media sosial, menjadi korban dampak negatif media karena keterbatasan pengetahuan, karena orang tua itu kadang orang tua atau anak kecil, adik-adik kita itu gampang sekali terkena khalayak rentan karena kurangnya ilmu pengetahuan di media sosial dan 4 pilar tadi yang disebutin. Contohnya tadi yang anak-anak lansia itu. Khalayak aktif. Khalayak aktif adalah kelompok masyarakat yang secara sadar dan selektif memilih, memproses, serta merespon informasi dari media digital. Mereka kritis, partisipatif, dan mampu memanfaatkan media untuk tujuan positif. Contoh, jurnalis, aktivis sosial yang menggunakan media untuk kampanye, atau edukator daring. Jadi khalayak aktif itu yang termasuk masyarakat yang selektif memilih. Ada konten-konten edukasi, ilmu-ilmu yang tidak tahu di Indonesia, kayak ada apa sih di luar negeri dan lain-lain mungkin. Sekian dari saya, Muhammad Fahri Husain. Tadi 6 jawaban tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.